إلى أرواح النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابه الكرام أجمعين. الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa afdalil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-tabirin amma ba'du naqalan musannif rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa ala man nafa'atuhu fi dari amin ya rabbal alamin wa syirwa fihi ma ayfi kulli minal adani wa taqama samaniyatun minha salatatun fi fa'idihima wa hiya islamu wa tamyizu wa tusuratu wa minha khamsatun fi zatihima wa hiya tartibun wa manarun wa jahrun li jama'atin waqtun wa adamun bina'i ala adhan ghairihi jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita malam ini masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, khususnya ibadah yang terkait dengan ilmu yang dalam hal ini topik bahasan kita masih sekitar azan dan iqamah. Berkaitan dengan itu kita sudah banyak membahas tentang azan dan iqamah, dan kita lanjutkan pada malam ini terkait dengan beberapa syarat penting yang diperlukan dalam azan dan iqamah itu sendiri. Jika kita sudah bahas pada waktu yang lalu, namun pada waktu yang lalu juga kita sudah membahas bahwa azan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat besar pahalanya untuk ketika kita melaksanakannya. Bahkan kata Imam Nawawi al-Asah, yang paling pas adalah, yang paling benar adalah lebih besar pahalanya azan daripada imam. Itu al-Asah, walaupun ada beda pendapat para ulama. Ada memang beda pendapat, tapi yang paling benar menurut Imam Ghazali adalah pendapat yang mengatakan bahwa azan itu lebih afdal daripada jadi imam. Nah, ini pendapat Imam Nawawi dalam sebuah kitab. Dan ketika itu maka kita harus benar-benar melaksanakan azan ini sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan. Kita harus jaga makhrajnya, harus kita jaga tajwidnya, kita harus jaga panjang pendeknya, dan seterusnya. Karena kalau ini, sekali lagi, kalau hal ini tidak kita perhatikan, ketika yang seharusnya bertasdid kita tidak tasdid, atau tidak bertasdid kita tasdidkan, itu namanya lahan itu dia cacat ini berpotensi untuk menyebabkan makna berubah. Kalau makna berubah ya sudah kacau itu. Karena itu maka seharusnya kita pelajari, terutama para muazzin ya. Mohon diperhatikan. Contoh misalnya
hayya 'alal falah. Al-falahu itu kalau ditulis tanpa harokat, ya bisa orang baca al-falah atau al-fallah. Nah, apa beda artinya? Beda sekali itu. Kalau al-falah artinya keberuntungan. Mari kita menggapai keberuntungan, hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alal fallah, al-fallah itu artinya petani. Kan jauh sekali itu beda artinya. Itulah contoh kita penting untuk menjaga tasdid, panjang pendek dan sebagainya. Bahkan ada yang sama sekali hukumnya haram. Haram kita tidak melakukan seperti yang seharusnya. Seperti apa? Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu haram itu. Ya, haram. Bukan hanya tidak boleh, melainkan itu haram, kata ulama. Kenapa demikian? Karena itu merusak makna yang menyebabkan kita menjadi bisa menjadi murtad seseorang yang membaca itu seperti akbar. Karena akbar artinya kan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Kalau Allah Akbar, Allah adalah beduk. Kan jauh sekali itu maknanya. Allah itu adalah sebuah beduk. Ikan beduk pelonggoh. Rang-dang-dang itu beduk. Ya gendang. Ya, gendang. Nah, itu kan beda sekali. Kalau itu orang sudah tahu maknanya seperti itu, lalu dia tidak berubah, ini bahaya ini. Apa bahaya? Bisa dikafir dia loh. Bisa jadi murtad orang ini. Kalau sudah tahu, sudah dikasih tahu, lalu dia tidak berubah. Nah ini. Ya. Kadang-kadang, terutama dalam selawat misalnya, ini yang sering kali banyak yang perhatikan, beberapa orang baca salawat itu tidak pas. Tidak pasnya di mana? Kadang-kadang Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Itu sudah merubah itu. Apa yang berubah? Nama Nabi Allah Rasulullah tidak bernama Muhammad. Artinya kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ke Muhammad tidak tasdid pada mim yang kedua itu, itu sudah orang lain itu maksudnya itu. Berarti kita bersalawat kepada orang yang lain yang bukan Rasulullah SAW. Jadi makanya Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan Muhammad, apalagi tidak pakai tasdid atau pakai tasdid mimnya yang kedua Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Ya. Kan itu orang lain yang dimasukkan, bukan Rasulullah yang dimasukkan. Nama orang lain kalau ada nama yang yang dimasukkan. Kita tidak bersahabat kepada Rasulullah SAW. Itu maknanya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam bersalawat ini, kita lanjutkan sedikit dalam kaitan bersalawat ini. Kadang-kadang orang salah pasang. Salah pasang maksudnya adalah ada 3 pasangan sebenarnya itu. Sallama, ada yang menambahkan barokah, tidak apa-apa. Jadi pasangannya sholla harus sallama. Terus pasangan yang diputarnya adalah barokah. Allahumma sallallahu wa sallama wa barokah. Itu pasangannya. Sallallahu wa sallama wa barokah. Tapi tidak pakai Allahumma kalau yang ini. Kan itu fi'il madhi itu. Ya. Shalla wa sallama wa barokah. Jangan shalla wa sallim wa barik. Salah. Itu yang salah. Tidak pasangannya dia. Ini adalah melanggar kaidah bahasa Arab, ilmu nahwu ini. Ya. Karena shalla fi'il madhi, kalau wa sallim barik itu adalah fi'il amr, tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi kalau shalla sallama barokah, ya, atau shalla wa barokah wa sallama, mana-mana yang depan belakang tidak masalah. Cuma ini pasangannya yang harus diperhatikan dengan baik. Jadi pasangan pertama, ya. Kemudian pasangan yang kedua, sholli harus
wasallim pasangannya. Sholli wasallim wabarik. Itu fi'il amr itu. Allahumma sholli wasallim wabarik ala Muhammad. Itu pasangan. Jangan Allahumma sholli wasallim wabaraka, tidak boleh. Atau Allahumma sholli wasallama, tidak boleh. Karena bukan pasangannya dia. Sholli wasallim wabarik alaihi dalam Muhammad. Jadi tidak boleh ketukar. Itu melanggar aturan. Melanggar kaidah itu. Salah menurut kaidah ilmu nahwu atau bahasa Arab. Yang ketiga, ada lagi sering sekali itu yang dengarkan. Allahumma sholli wa yusallimu wa yubarik. Fatal itu. Ya. Allahumma sholli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Jadi kalau mau yusalli wa yusallimu kalau yusallimu wa yubariku harus yusalli wa yusallimu wa yubariku tanpa pakai Allahumma. Ya. Jadi yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Jangan Allahumma sholli wa yusallimu wa yubariku. Salah itu. Salah itu. Melanggar aturan. Ya. Makanya yang seharusnya adalah seperti tadi. Pasangan yang tiga ini akan ditukar-tukar. Jangan ditukar-tukar. Ya. Jadi sholla, sallama, barokah temannya. Ya, sholli wasallim wabarik. Kemudian yusolli wa yusallimu wa yubarik, sama-sama fi'il mubarak namanya. Oke lah. Ya, yusolli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Ya. Itu harus diperhatikan karena itu melanggar aturan atau kaidah ilmu nahwu atau bahasa Arab. Termasuk misalnya pada kunut subuh membaca wa sallallahu ala sayyidina apa? Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, ada kata an-nabiyyi. Ya. Muhammadinin nabiyyi yang benar. Kenapa demikian? Karena di sana ada kata Muhammadin. Muhammadin itu dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu namanya isim ma'rifat. An-nabi harusnya kalau tanpa alif lam pada an-nabi itu namanya isim nakirah. Tak boleh begitu. Kalau sudah Muhammadin isim ma'rifat harus ada an-nabi. Jangan nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin nabi. Salah itu. Nah, jadi asalnya ke Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyyi kan asalnya. Tapi ketika mau diwasalin, wasal nyambung Muhammad, makanya hidup nun tanwin yang di ujung itu pada Muhammad itu. Allahumma sholli ala Muhammadinin nabi. Supaya tidak ditekok sakinah, supaya tidak bertemu dua huruf yang mati, tidak bisa jalan itu. Makanya harus Allahumma sholli ala Muhammadinin nabiyyi. Jangan Muhammadin nabiyyi. Berarti menjadikan kata nabi itu isim nakirah. Seharusnya itu isim ma'rifat, menurut kaidah ilmu nahwu. Artinya Allahumma sholli ala Muhammadinin nabiyyil ummi dan seterusnya. Wasallam wa baraka wasallam, jangan wa barik wasallim. Karena tadi apa? Wasallallahu ala. Beda dengan Allahumma sholli wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa barik wa sallim. Boleh. Jadi ada dua kita pakai. Pada ujung kunut itu Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau sholli tadi wa sallim wa barik. Tuh, jadi kalau sholat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam atau wa sallam wa baraka mana-mana. Yang gini-gini penting karena aku merusak makna ya.
berubah makna. Merubah makna paling tidak zamannya berubah. Ya. Karena kalau kaidah dalam bahasa Arab itu tidak kita jalankan, tidak kita lakukan, ya amburadul itu. Ya. Ya, paling tidak kalau tidak yang begini-gini ya sederhana begini maksudnya. Karena kita pakai dalam setiap, kan kita pakai dalam sholat yang gini-gini. Karena walaupun tidak bisa ilmu nahwu, ya paling tidak yang praktis-praktis beginilah. Ya, penting untuk kita pahami, kita tahu dengan yang sebenarnya. Kemudian ada lagi ketika ini yang kadang-kadang masih ada sih sebagian daripada muazin kita yang azan syahad tidak jelas, syahadu anna Muhammad, syahadu an, nah, syahadu an atau ada yang mengatakan syahadu tidak ada pakai h, nah itu salah itu. Jadi harus ashadu an, harus jelas ashadu anna Muhammadar Rasulullah, ashadu, jangan syahadu. Nah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang kadang-kadang syahadu anna, tidak jelas, tidak benar, tidak pas, tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Ashadu jelas itu. Ashadu anna Muhammadar, jangan Muhammadan, Muhammadar harus idgham. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kecil-kecil begini penting untuk kita perhatikan. Apalagi kalau umpamanya ada kadang-kadang pernah ada orang yang mengentengkan ucapan assalamualaikum waktu sholat pada waktu salam. Nah, jadi ketika salam kadang-kadang assalamualaikum, tidak tegas gitu loh, tidak tegas bacaan salamnya. Kenapa tidak tegas? Itu wajib isi ma'rifat itu, ma'rifat dengan alif lam pada harus assalamualaikum itu kan rukun, yang namanya salam pertama itu ke kanan itu bisa bermasalah sholat kita itu. Jadi harus assalamualaikum, jangan assalamualaikum dientengkan begitu. Ya, jadi harus tegas jelas harus jangan sampai assalamualaikum itu. Ya. Bukannya tekanan, harus ada alif lamnya, harus ada a-nya. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum, tidak ada alif lamnya kan. Berarti bukan si ma'rifat. Nah, kalau ini apa ini? Itu tidak rukun, artinya tidak melakukan rukun salat yang benar. Itu masalahnya. Yang begini-gini harus diperhatikan. Makanya kadang-kadang kalau ada yang begitu, imam yang begitu, mulai sudah tiang ragu ini. Ini sudah mulai ragu tiang. Kalau untuk satu yang nanti mudah-mudahan dia tidak jadi imam, pikiran tiang sih. Ya, ini suka enggak baca salam, assalamualaikum. Ya, harus assalamualaikum. Ya, jadi jangan assalamualaikum, jangan. Kalau yang kiri oke lah. Karena dia memang sunat, tapi yang ke kanan ini yang rukun. Salam ke kanan, assalamualaikum. Ya, kalau yang kiri, tidak boleh salah sih juga, tapi apa boleh buat? Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi, nggih, tiang tidak. Salah Nggih. Ada memang beberapa orang kan yang walah udah aja nih. Beberapa assalamualaikum sini jadi plus dia assalam. Enggak wassalam doang, pelik doang gitu. Ini kan jadi imam, ini susah. Nggih. Itu salahin mah jadi imam. Lalu ini yang masalah salat. Karena kalau imam cedera bacaannya, makmumnya tidak sah salatnya. Itu masalahnya. Kalau imam bacaan imam, iya itu dia maksudnya. Tolonglah
yang diperhatikan yang ini kecil-kecil tapi berbahaya. Kalau kecil-kecil persoalan nanti berbahaya. Itu termasuk lahan dan itu merubah makna, kadang-kadang sekali merubah makna. Kalau sudah lahan merubah makna, cacat itu Fatihah, cacat itu rukun itu. Kalau itu cacat, ya, kalau dia mungkin tidak bisa berubah, sah sholatnya dia. Imam ini, makmum ini yang bisa berubah, yang bagus bacaannya, yang batal menjadi sasaran, sholatnya tidak sah. Itu masalahnya. Itu dia. Jadi makmum yang tidak sah sholatnya. Makanya kita harus pilih orang yang jadi imam itu adalah paling tidak yang memenuhi standar lah. Ya, bacaannya panjang pendek. Oke, Al-Fatihah termasuk juga bacaan ayat, surat dan sebagainya itu mohonlah. Walaupun tidak jadi rukun, tapi itu kan termasuk bacaan penting dalam sholat yang namanya ayat, surat dan sebagainya itu. Itu yang mohon diperhatikan. Kita semua lah yang begini-gini. Makanya bila perlu suatu saat kita coba belajar baca lah sekali-sekali. Belajar berderus istilahnya saling simak misalnya. Untuk paling tidak Al-Fatihah atau surat-surat pendek dan sebagainya gitu. Supaya tidak kelebu istilahnya, kecemplung di dalam hal yang salah begitu. Yang seharusnya tidak terjadi. Nah, kaitan dengan azan, pada waktu yang lalu kita sudah sampai membahas tentang syarat sah azan. Yang pertama yang azan adalah harus orang Islam. Ya, harus orang Islam. Ya, jadi yang azan itu harus orang Islam. Artinya walaupun ada orang yang orang bukan Islam itu suruh azan walaupun suaranya bagus Pak, wayang misalnya. Kalau sidir wayang dalam azan iya sebagai suara sidir. Beng wayang namanya nggak boleh, nggak sah dia. Jadi syaratnya pertama harus Islam, ya. Tapi kalaupun berisi kukuh misalnya, ya. Orang di luar Islam dia azan sampai dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, dia hukumnya sudah bersyahadat, dia itu sebenarnya sudah Islam dia itu. Kalau umpamanya secara tidak sengaja maupun sengaja atau tidak sengaja, nah, yang sudah sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat itu Islam sudah hukumnya orang itu, sadar atau tidak. Nah, itu sah. Ini yang dia katakan. Teman Bali kan, dia sering membaca itu kan. Ada kita pertemuan asyhadu anna lengkap. Asyhadu an la ilaha illallah, tapi harus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga sih. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, karena azan itu kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau azan yang lakukan seperti itu ya sudah Islam sebenarnya dia. Dengan kalau sedang azan, saya baca di medsos itu tidak boleh berwudu. Bagaimana? Kalau ada sedang azan belum selesai, katanya kalau berwudu itu tidak boleh katanya. Jangan berwudu dulu waktu azan itu. Azan itu ya, wudu itu adalah bukan menjadi syarat sah azan. Sah azannya tapi hukumnya makruh. Makruh azan atau qomat, azan atau apalagi qomat gitu ya. Jadi hukumnya boleh dalam artian sah azan seseorang tanpa tadi setelah azan dia pergi wudu. Dan kadang-kadang yang begitu azan dulu, selesai azan lalu dia pergi ke jeding untuk wudu. Bagaimana azannya? Sah sih, cuma dia mendapatkan makruh. Makruh hukumnya ya azan. Tidak apa-apa, karena kita pada waktu wudu itu masih kita bisa menjawab azan. Jawab aja azan.
kita wudu, atau kalau tidak setelah apa pada waktu wudu, jadi jawab azan nanti setelah wudu. Setelah apa? Setelah wudu selesai, supaya utuh kita menjawab azan orang. Gitu. Jadi nanti azan kita jawab azan kita lakukan setelah wudu saja, selesai wudu. Sama dengan azan waktu orang sholat. Waktu kita sholat ada azan. Bagaimana yang begini ini? Itu disarankan saat azannya apa? Jawab azannya nanti setelah sholat. Setelah kita sholat, baru kita jawab azan. Jadi azan itu kita tunda dulu jawabnya, nanti setelah selesai sholat kita baru jawab azan. Ini sedikit masih jelas ini? Yang tidak boleh maksudnya mungkin orang sedang azan kita tidak boleh sholat kalau belum mulai sholat. Iya. Kita sudah sholat, Iya. orang belakangan azan itu lanjutkan. Sebaiknya jangan sholat. Ini sedang azan kita berwudu kalau mau ke masjid umpamanya. Sedang azan. Lanjutkan azan wudhunya. Lanjutkan wudhu kita. Kalau kita sedang wudhu orang mulai azan. Kan tadi belum azan orang, belum wudhu kita belum azan. Pas kita sedang wudhu, sudah wudhu, orang mulai azan kan. Nah, lanjutkan aja wudhu kita. Ya, setelah selesai wudhu baru kita jawab azan. Misalnya azannya baru sampai hayya 'alal shalah, selesai wudhu kita kan. Nah, kita jawab azan itu mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai dengan ketemu pada untuk apa? Azan itu, kalimat azan itu kita jawab. Atau kalau sudah selesai azan itu semuanya, baru setelah selesai wudhu baru kita jawab azan. Jadi kesimpulannya boleh. Boleh kita wudhu boleh. Tapi ya, kalau belum wudhu, nanti wudhu dulu. Ya, azan dulu apa? Jawab azan dulu. Ini kalau kita kebetulan kejebak waktu wudhu, kita mendengar orang mulai azan, lanjutkan wudhu kita. Ya. Nah, jadi kalau umpamanya belum wudhu, sebaiknya kita tunggu azan itu selesai. Atau tadi kalau saya wudhu nanti ketinggalan saya sholatnya apa sebagainya, wudhu saja. Ya. Setelah wudhu kita baru jawab azan. Jelas niki? Tuh, nggih. Bagaimana hukum menjawab azan? Ya, kalau bersamaan azannya Bagus. Yang mana? Bagus. Yang mana kita jawab? Sana azan. Kita jawab semuanya. Ya. Kita jawab semuanya. Syariat mengajarkan kepada kita untuk menjawab azan, semua azan yang kita dengar kita jawab. Itu ya syariatnya. Ya. Rame di bawah tengah azan, bawah timur azan, kita dengar sini azan. Yo, jangan bingung, jawab saja azan yang kita dengar itu. Ya, semua azan kita jawab. Ya, itu syariatnya. Jadi yang pertama tadi Islam, yang kedua syaratnya adalah apa tadi? Ya. Iya, laki-laki, ya. Yang kedua adalah laki-laki. Jadi Islam yang kedua adalah laki-laki, yang ketiga adalah tamyiz. Nah, anak yang sudah hukumnya tamyiz, sudah umur tamyiz, umur mumayyiz. Jangan suruh azan anak baru yang 3 tahun atau apalagi komat lebih tidak sah lagi. Ini hukumnya sah dan tidak sahnya. Ya, kalau ada anak kecil yang belum mumayyiz azan atau komat tidak sah itu. Ya. Ada anak kecil baru 3 tahun, 4 tahun bagus memang suaranya. Wah, ayo azan ayo, tidak sah. Apalagi komat suruh, ya, tambah tidak sah lagi. Ya, itu. Jadi harus yang sudah tamyiz dan harus wadzukuratu dan laki-laki, yang laki-laki. Ya. Kemudian lagi di sini disebutkan bahwa baqiya min syara'itil adzani al-muttafaq 'alaiha an ya'tiya an yu'adzina bi syakhsin wahidun, an ya'dzana bi syakhsin wahidun. Yang azan itu jangan duet, tidak sah azan duet. Maksudnya duet, mau samaan atau mau saling gantian. Ya,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain yang nomor 2, orang yang kedua, Allahu Akbar. Itu kan namanya duet, azan duet. Azan juk namanya itu. Tidak sah itu. Atau saling ganti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berhenti dia pergi. Yang lain nyambung. Hayya 'alas shalah. Yang lain yang nyambung. Buat setengah. Dalam kondisi apapun itu azan tidak sah. Misal sudah setengah, ada orang azan sudah setengah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sakit perut orang yang azani tidak bisa tahan, dia pergi dia. Mari saya lanjutkan hayya 'alas shalah misalnya, itu tidak sah. Ya, jadi harus mulai dari awal. Wajib mulai dari awal. Beda dengan sholat. Nah ini dia. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu kan bisa dilanjutkan oleh makmum yang tepat di belakang imam untuk menggantikan imam dalam sholat. Cuma kurang memais itu kalau dia sama umur kira-kira 6-7 tahun kalau ulama mengatakan seperti itu, sekitar 6-7 tahun lah. Terus yang kedua, sejauh mana pengaruhnya azan yang tidak sah dengan iqamah yang tidak sah terhadap sholat kita? Kalau sholat tetap sah, cuma berarti azan itu tidak terjadi itu. Ya. Azan dan iqamah itu tidak terjadi. Namanya orang belum azan, sama dengan orang belum azan, belum iqamah. Itu namanya tidak sah. Maka kalau sholat tidak masalah. Tapi di tempat itu orang belum azan namanya. Ya, berarti di masjid itu belum azan, itu sudah azan anak kecil, tapi sama saja sih kalau begitu. Azan pakai burung beo itu cekat di azan, kadang-kadang itu burung itu Allah. Ya bagus suaranya juga. Sah enggak? Tidak sah. Kan tidak sah itu. Misalnya kalau seperti itu. Ya. Jadi azan ujuk atau azan yang duet tadi itu tidak sah. Ya. Misalnya seperti tadi, kalau ada setengah dapat azan si muazzin ini, dia sakit perut, dia pergi, dia jangan lanjutkan oleh yang lain gitu loh. Beda dengan, sekali lagi beda dengan apa? Beda dengan imam. Nah cuma di sini kalau tidak tahu ilmunya makmum ini, kadang-kadang panik. Mau dirusak sholatnya. Misalnya ada pernah terjadi, tapi ya itu alhamdulillah makmumnya paham yang begitu tuh. Ya, akhirnya dia jadi dan ini yang penting diperhatikan juga. Ya, ketika imam batal, apa yang dilakukan imam nih? Batal misalnya dalam sholat. Nah, ini sedang berdiri makmum ini. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh imam ini? Segera balik arah menghadap jamaah, pegang hidung. Nah, itu dia. Itu tandanya imam batal. Balik pegang hidung. Pergi sudah dia. Nah, makmum yang persis di belakang imam ini ya, maju dalam artian jangan melangkah ke sana gitu loh. Cukup sedikit aja. Nah, itu loh. Sedikit aja, mau sedikit aja. Kalau maju begini, nah, batal sholatnya orang ini. Loh. Jangan sampai, kalau yang ketiga batal hukumnya. Ngerti paham perlu? Jadi kita senanggung kemarin ini. Pas salat asar mau sholat jenazah kan imam batal, keluar dari imam ini maju dia ke depan imam, posisi imam itu memang agak jauh, 2 kali langkah kemudian dia sampai ke depan. Itu dia yang masalahnya. Jangan sampai 3 kali langkah, 1 sudah 1, 2 pas yang ketiga batal sudah sholat orang ini. Ya makanya maju sedikit aja, atau kalau sudah rata tidak usah maju, tidak apa-apa. Tapi sebaiknya maju sedikit aja. Itu udah. Enggak, makmumnya enggak batal dia. Imamnya yang batal, yang tadi imam sudah batal duluan kan, lagi ganti imam, batal lagi imam ini gitu. Ya. Batal lagi imam yang kedua ini. Ya. Kalau ya kecuali kalau makmum tidak tahu batal imam yang kedua ini, lanjut. Tapi kalau makmum yang tahu, ya kalau makmum yang tahu batal imamnya ini, dia tidak boleh ngikut imam ini. Wajib dia muparokoh. Itu dia. Karena prinsipnya adalah kalau makmum tahu imamnya batal, ya maka
makmum ini tidak sah sholat mengikuti imam. Kalau makmum tidak tahu imamnya batal, sah sholatnya dia. Misal begini, datang imam, Allahu Akbar, selesai sholat selama aneh saya lupa wudhu misalnya kan, sudah selesai dia sholat ini, wudhu saya lupa tadi. Iya, sudah salam semua kan makmum ini. Bagaimana hukumnya begini? Hukumnya adalah makmumnya tetap sah sholatnya, yang batal cuman dia. Karena dia tidak tahu masalahnya. Itu dia. Jadi kalau umpamanya imam batal, tidak pernah wudhu kan tidak sah sholatnya dia. Atau Allahu Akbar, ikut. Assalamualaikum, aneh. Jamaah saya lupa wudhu tadi. Kan bisa saja seperti itu kan, ada kemungkinan seperti itu. Ya, batal imam, artinya imam tidak sah sholatnya. Makmum bagaimana? Sudah sah makmum itu sholatnya. Itu dia. Tetapi ketika dia ingat waktu sholat, ingat saya tidak wudhu. Nah, segera itu balik terus pegang hidung, ya sudah digantikan oleh makmum yang tepat di belakang imam ini. Makanya mohon siap-siap. Nah ini makmum yang di belakang ini siap-siap dengan segala kemungkinan seperti itu. Yang tepat di belakang imam ini. Kalaupun yang paling jauh adalah yang kiri kanan, yang dari yang di tengah ini. Di tengah ini misalnya. Tapi yang tepat yang belakang imam ini yang benar-benar harus siap siaga gitu. Untuk menggantikan posisi imam. Tapi tidak harus ke sana, ke depan tempat itu. Ya, karena mengkhawatirkan nanti melangkah 3 kali gitu loh. Nah, kalau masih 2 masih belum batal sholat. Jadi nggih. Kalau makmum lupa baca Al-Fatihah ketika berjamaah, berarti hukum niki. Nggih. Kalau makmum lupa baca Fatihah, mungkin apa yang dipikirin? Mungkin udah selesai, ya sudah baca Fatihah. Nah, tapi dia kan begitu rakaat pertama lupa baca Fatihah, misal rakaat pertama, baru ingat setelah pada sujud pada rakaat pertama, sujud atau sebagainya. Nanti makmum yang begini ini nanti ambil rakaat setelah salam. Ambil rakaat tambah 1 rakaat setelah salam. Tidak masuk, tetapi itulah cara solusinya ketika dia lupa baca Fatihah. Dalam syariat tidak disebut seperti apa-apa, tidak disebut sepertian, melainkan itu adalah harus mengambil 1 rakaat ya setelah salam itu. Itu caranya. Cuma kalau umpama sholat sendirian bagaimana? Nah, ini dia. Kalau sholat sendirian, gimana? Lupa Fatihah, udah rakaat kedua. Pacarannya kayak gini. Udah rakaat kedua baru baca astagfirullahaladzim. Lupa saya baca Fatihah pada rakaat pertama tadi. Apa yang harus dilakukan? Ya. Atau waktu sujud baru ingat dia tidak baca Fatihah tadi. Apa yang dipikirin mungkin? Ya, bagaimana yang begini? Caranya yang begini ini segera ambil posisi berdiri untuk pada rakaat pertama yang tadi itu yang ditinggalin itu, untuk mengambil Fatihah atau membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya. Itu adalah rakaat pertama itu dianggap itu, bukan dianggap dihitung rakaat pertama itu. Kalau imam tidak membaca iftitah, bagaimana makmumnya? Doa iftitah maksudnya? Kan biasanya begitu takbir langsung Al-Fatihahnya. Iya, enggak dapat pahala sih, Mang. Karena hukumnya sunat itu. Kita juga enggak baca Fatihah, siapapun yang sholat enggak baca doa iftitah itu adalah enggak dapat pahala, kan enggak dapat pahala sunat. Itu kan sunat apa namanya? Sunat hayat, baca doa iftitah. Maka bagaimana? Iya, saya harus baca Fatihah, makmumnya artinya sebagian baca Fatihah. Ya. Jadi Allah udah iftitah ya. Kalau misalnya Allahu Akbar, udah imam enggak baca doa iftitah langsung bismillahirrahmanirrahim, terjadi makmum sebaiknya enggak usah baca Fatihah. Iftitah juga. Kita dengar imam yang baca Fatihah. Ya, makanya karena itu walaupun itu sunat itu penting itu jaga iftitah itu.
Walaupun di sholat sunat. Ada yang mengatakan, sholat sunat tidak baca Fatihah. Jangan, tidak baca doa iftitah gitu. Jangan, baca doa iftitah. Jadi walaupun sholat sunat apapun, karena itu tetap hukumnya sunat. Termasuk baca ayat. Ya. Baca itu doa iftitah, baca ayat itu, walaupun sholat sunat. Cuma doa iftitah yang kita baca pada waktu sholat yang cepat-cepat seperti itu, tidak usah yang panjang-panjang. Karena doa iftitah itu kan banyak macam, ada 17 beberapa itu. Ya, pakai yang paling pendek caranya. Nah, misalnya sholat qobliyah isya misalnya. Ya, mau cepat-cepat sholatnya. Jangan dientengkan untuk sampai cepatkan di sunat ya. Sholat sunat jangan. Sama saja itu sholat wajib atau sunat, sholatnya tetap kita disunatkan untuk baca doa iftitah. Tapi doa iftitah yang kita baca jangan yang panjang-panjang. Misalnya apa yang pendek-pendek? Misalnya Allahu Akbar. Kalau baca doa iftitah Allahu Akbar, bacaan doa iftitah Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar kabiran. Ya, ini yang umum ini. Allahu Akbar, baca doa iftitah itu Allahu Akbar kabiran. Mulainya dari itu gitu. Jadi Allahu Akbar mulainya. Yang tadi kan takbir ihram. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asil, sampai sana saja. Karena itu satu doa iftitah itu. Jangan. Jadi Allahu Akbar dulu ihram kan? Allahu Akbar kabiran walhamdulillah seterusnya. Itu nggih. Namun kaitan dengan lupa baca Fatihah, kalau lupa baca Fatihah saat jadi makmum, maka penggantiannya setelah salam. Oke. Kalau sendiri kembali langsung. Ya, kembali langsung. Itu jadi rakaat pertama. Iya, kembali baca Fatihahnya itu. Untuk kaitan dengan sujud sahwinya itu nasa. Ya, sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Nanti setelah selesai. Cuma masalahnya karena kalau imam lupa, aneh. Ini yang akan menjadi kacau, ya. Baru kita ingat di rakaat kedua atau pertama lupa baca Fatihah. Di rakaat terakhir, nah setelah kita sudah sujud dan buka tadi, apa kita balik langsung berdiri setelah baca Fatihah langsung? Jangan. Harus normal, banyak baca Fatihah terus yang seterusnya ruku sujud apa. Yang tadi dianggap tidak ada tadi itu yang sudah lewat itu. Ya, jadi misalnya sedang sujud pada rakaat pertama. Ini orang sholat sendirian, kita lupa aja baca Fatihah, segera berdiri untuk baca Fatihah. Ya, kalau sendiri. Nah, kalau sendiri, kalau jadi makmum nanti ditambah. Ya, tambah rakaat gitu. Ya. Makmum. Enggak apa-apa sahwi nanti setelah salam ini semuanya kita salam, sudah sendirian. Sujud sahwi nanti setelah salam. Terakhir nanti setelah salam. Sampai aku sudah salam, orang sudah salam, imam sudah salam, kita sujud sahwi. Atau sudah salam semua, tadi lupa sujud sahwi setelah salam, enggak apa-apa. Maksudnya yang penggantian Al-Fatihah itu. Kalau makmum kan setelah salam baru kita berdiri kan nambah yang lupa rakaat juga, lupa baca Fatihah juga. Nggih, terus? Nah, sujud sahwinya kapan itu jadinya? Kan kita sendirian yang sholat nanti sebelum salam. Nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Setelah nambah. Cuma tadi sekali lagi, kalau imam yang lupa ini sembahyang zuhur misalnya, imam lupa baca Fatihah pada rakaat kedua baru ingat astagfirullahaladzim, atau pas sujud rakaat pertama baru ingat tidak baca Fatihah. Tadi ini yang payahnya. Kenapa susah? Karena ketika imam itu ingat tidak baca Fatihah tadi, segera dia harus kembali.
berdiri untuk baca Fatihah dan seterusnya. Kita bagaimana yang makmum nunggu? Itu yang repot, Nunggu, misalnya apa? Nah itu yang makanya kalau orang yang tidak tahu ribut nanti itu, bingung, imam-imamnya yang bingung nanti. Iya. Jadi kan lama imam berdiri, baca Fatihah, ruku, sujud lagi sampai ketemu dengan kita sujud. Ya apa boleh buat hukumnya seperti itu? Ya, kita harus tunggu. Terus tunggu sampai dengan ketemu lagi sama kita. Itu dia. Ya itulah makanya imam itu harus yang benar-benar yang apa? Yang tahu hukum dan harus hati benar-benar. Nah itu dia, itu masalahnya yang jangan. Kenapa ini apa yang terjadi? Kan orang bingung kan gitu. Ya. Tapi kalau orang sudah paham benar, ya orang sudah paham benar, imam paham, makmum paham, orang biasa, tidak masalah. Ya. Tapi niki masalah tasyahud akhir. Pernah yang dengar tasyahud akhir ini kan tidak melalui at-tahiyat. Boleh kita baca at-tahiyat, cuma baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Allahumma shalli terus salam, sah salat kita katanya. Tapi di pembacaan tasyahud akhir boleh kita tidak baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah, hanya baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa salam. Tidak sah di mana kitabnya? Iya. Itu rukun. Ya, at-tahiyat itu kan ucapan yang rukun itu. Rukun diucapkan ya sebagai apa? Bacaan tasyahud. Dari tasyahud awal. Karena tasyahud itu kan hanya asyhadu Allah itu sama. Lah ya tapi at-tahiyatul mubarak, at-tahiyatul lillah paling tidak itu wajib ada rukun-rukunnya. Itu rukun itu. Kalau tidak itu berarti dia tidak melaksanakan rukun salat. Itu dia. Ya tapi tahiyat itu, at-tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatus. Nah itu bacaan itu yang jadi rukun. Itu kan merupakan bagian daripada tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah itu. Bagian di tasyahud itu. Tidak sah sih. Tidak sah. Tidak ada mazhab yang begitu. Tidak ada. Oke, jangan. Nah itu dia. Ya tidak sah sih salat. Sepanjang kitab yang baca tidak ada yang bilang begitu. Makanya kalau yang aneh-aneh itu mungkin perlu ditanya kitab apa itu yang dibaca. Ya, Google tidak segampang itu dia. Ya. Jadi kalau ada kitabnya perlu dipertanyakan itu. Ya. Kalau ada kitab apa yang dibaca seperti itu. Makanya kalau yang aneh-aneh begitu seringkali yang apa kitabnya yang dibaca, itu karangan siapa dan sebagainya, seringkali saya tanya yang aneh. Nggih, silakan. Terkait dengan imam yang batal, terus yang berdiri di belakang imam itu orang tidak pakai, yang pakai itu agak samping. Lalu sejauh mana ini dia mau maju? Maju dulu, cek, sudah. Agak samping ini maju. Enggak, makanya. Tidak pakai. Yang 2 orang di belakang. Yang 3 orang itu, yang sampingan lagi. Yang sampingan lagi makanya yang seharusnya yang di belakang itu orang faqih. Orang bagus bacaannya dan sebagainya, melihat terjadi imamah. Itu. Yang di belakang imam persis orang yang di belakang imam. Jadi tidak mesti harus di posisi imam, hanya maju. Kalau sudah ya enggak apa-apa yang sampingnya sedikit, yang nomor kanan atau nomor kiri, maju sedikit aja. Iya, jangan maju sampai 3 langkah berapa.
Tidak perlu. Maju saja. Tidak perlu. Pokoknya mohon maaf ya nggak bisa berdiri. Jadi mohon maaf kalau umpamanya kita seperti ini posisi kita sebagai makmum. Ini posisi kita. Batal imam, cukup ini saja. Ya. Sudah cukup. Ya, cukup. Artinya paling tidak apa? Tumit kita sudah di depan sedikit tumit yang lain gitu. Kan itu ukurannya. Ya. Jangan. Jadi kalau ini misalnya dari sini, imam batal 1, 2, bisa 3, bisa 4. Apa sih kamu ini? Batal atau yang Yang udah diminta, yang maju dan yang lain. Tapi masalahnya kadang-kadang nanti ada lagi, ini persoalannya. Itu dia. Makanya kalau umpamanya kita berjalan begini, batal 5 sudah, dikit aja. Nah, udah. Ya. Jangan begini, begitu mengerjakan kayu batal. Masalah. Karena itu maka tinggal sedikit aja, supaya tumit ini depan sedikit tumit kita itu. Nah sudah. Jangan loncat wah. Itu banatan salah ini. Boleh kata ingat kami menggaruk kita yang 3 kali batal. Jadi kalau garuk misalnya maju dan batal itu. Tapi kalau begini tak tidak batal. Nah, kalau kalinya aja yang bergerak. Biar sampai 3 kali kan? Ya, apa? Jangan gimana? Nanti kita bicarakan kampanye menggunakan ada pertanyaan kepada oke, baik. Nah, demikian mudah-mudahan ini tidak laku, belum laku di azani. Baik, jawab lanjutkan minggu depan. Ya, mudah-mudahan tidak ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.